warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oceana Zafitri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, model-model, serta strategi inovasi pendidikan dalam mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurzen, SMPD. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau penemuan baru dan discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Dan inovasi merupakan suatu ide perubahan yang baru bagi orang agar tercapai tujuan pendidikan dan dapat memecahkan masalah dalam pendidikan, terutama di era globalisasi saat ini yang mana teknologi semakin canggih, dan disinilah peran inovasi diperlukan, baik di jenjang sekolah dasar, menengah, atas, perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya ada model dalam inovasi pendidikan, yaitu model yang pertama adalah top-down model, inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, atau biasa disebut dengan perencanaan yang dilakukan oleh atasan yang ditunjukkan untuk bawahannya, di mana mengambil keputusan adalah atasan, bawahan hanya menjadi pelaksana saja. Contohnya yang dilakukan pendidikan nasional seperti penerapan kurikulum untuk menunjang berhasilnya tujuan dari pendidikan atau sekolah, seperti yang senantiasa mengalami perubahan atau pembaharuan di kurikulum sebelumnya. Kemudian ada model yang kedua, ada bottom up model, yaitu yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Contohnya misalnya guru yang menerapkan ide-ide kreatifnya pada siswa-siswa, kemudian ide kreatif tersebut diaplikasikan ke seluruh siswa oleh perintah dari pimpinan sekolah. Baik, selanjutnya dalam sebuah inovasi pendidikan terdapat strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif adalah penyediaan fasilitas dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Dalam strategi fasilitatif ini akan dapat digunakan dengan tepat jika pertama mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan. Yang kedua, merasa perlu adanya perubahan. Ketiga, tersedianya menerima bantuan dari luar dirinya. Dan yang terakhir, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Strategi yang kedua adalah strategi pendidikan, merupakan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi yang akan dilaksanakan. Biasanya dengan strategi ini orang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakannya yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap baru. Strategi pendidikan dapat berlangsung efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta penunjang lainnya. Dan yang terakhir, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan dalam strategi pendidikan ini akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain.
Dan strategi yang ketiga yaitu strategi bujukan. Dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Strategi bujukan ini akan tepat jika digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Strategi bujukan tepat jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif serta pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang terakhir ada strategi paksaan, yaitu memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal seperti partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah. Kedua, klien tidak merasa perlu untuk berubah. Dalam program perubahan sosial yang dapat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan program perubahan sosial dapat dilihat dari cara ketetapan, pemilihan, dan penggunaan sebuah strategi. Mencontohkan dari strategi tersebut, misalnya strategi fasilitatif dengan memperbaiki sarana prasarana sekolah demi menunjang kelancaran proses pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian dari strategi pendidikan itu dicontohkan dengan adanya pelatihan terhadap guru-guru tentang pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian dilakukan strategi bujukan sampai akhirnya strategi paksaan di mana kurikulum 2013 mulai dipaksakan secara halus agar ditetapkan untuk tahun di beberapa sekolah dasar terlebih dahulu. Para profesional pendidik dan tenaga kependidikan harus mengenal dan memahami berbagai macam strategi ini. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pola atau metode dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Baiknya manfaat dari inovasi itu bagi sasaran inovasi akan sulit diterima jika inovator tersebut tidak memahami strategi inovasi atau dapat diasumsikan mengenai ketidakberhasilan inovasi. Salah satunya pelaksanaan dari inovasi ini secara komprehensif memahami strategi inovasi. Misalnya seperti pembelajaran inovatif adalah salah satu bentuk strategi inovasi karena secara disengaja dimunculkan agar pembelajaran lebih dapat dengan lancar mencapai tujuan. Dan sudah tentunya pembelajaran inovatif ini muncul dengan didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dari proses pembelajaran dari sasaran inovasi itu sendiri. Demikian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.